Damai sejahtera buat kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberi kita kesempatan untuk kembali ada di hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020. Sahabat RHK yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah, sebab sungguh perbuatan-Mu besar di tengah kehidupan kami sekalian. Waktu dan kesempatan Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020. Sebagai satu persekutuan orang percaya, persekutuan Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 25, bahkan mereka yang menjangkau pelayanan yang dilakukan di saat ini. Maka kami rindu mendasari setiap tugas kerja aktivitas kami sekalian dengan bersekutu memuji memuliakan Engkau. Perkenanan-Mu Bapa menghantar kami untuk siap membaca, mendengarkan firman di pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini Sabtu 4 Juli tahun 2020 diambil dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema perenungan kita di saat ini diberi judul Mengalahkan Tantangan. Tantangan boleh jadi menghempaskan harapan jika tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menggapai kesuksesan. Kata orang bijak, tantangan adalah peluang untuk mencapai keberhasilan. Rasul Paulus mendapatkan tantangan dan perlawanan dari orang-orang Yahudi yang menolak Injil. Pelayanan Paulus di Efesus diceritakan juga di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di Efesus sudah ada murid-murid yang menerima Injil, sehingga Rasul menumpangkan tangan kepada 12 orang. Selama 3 bulan Rasul Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Rasul mendapat tantangan dari orang-orang yang tegar hatinya dan suka mengumpat. Saudara-saudaraku, sahabat RHK yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun semangat dari Rasul tidak kendor dan terus mengajar di ruang kuliah Tiranus, sebagaimana kita dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Selama 2 tahun Tuhan pakai untuk melakukan mujizat-mujizat bagi orang Yahudi dan Yunani, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, serta sebagaimana didapati di tempat lain,
Rasul juga mendapatkan tantangan dan perlawanan. Begitu juga di Efesus. Namun bagi Rasul Paulus, tantangan ini merupakan peluang untuk lebih giat lagi. Sahabat RHK yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita semua berdoa dan bersama-sama menjadikan kondisi yang sulit ini sebagai peluang untuk makin memurnikan iman kita. Seperti Rasul Paulus tidak pernah menyerah menghadapi tantangan, tetapi menjadikannya peluang untuk maju. Maka saya dan saudara pun harus memiliki motivasi untuk kita dapat bersama-sama menghadapi setiap tantangan yang kita alami. Kalau hari ini tantangan besar yang kita jumpai adalah karena kita mau menanggulangi dampak virus corona, maka hal yang terpenting adalah kita saling menolong, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, kita menutup setiap celah-celah yang terbuka untuk membuat orang-orang yang mengalami kondisi akibat virus ini, mereka mengalami keterpurukan. Mari saudara-saudara, kita ada pada keadaan bahwa bersama-sama menghadapi tantangan ini, kita saling menguatkan dan meneguhkan, termasuk kita yang adalah bagian dalam persekutuan masyarakat pun yang ada. Kita tetap mematuhi anjuran pemerintah yang ada. Semoga Tuhan menolong kita, semoga Tuhan memampukan kita, semoga hari ini dan hari-hari ke depan kita dapat melewati setiap tantangan yang diperhadapkan bagi saya dan saudara. Kalahkan tantangan itu sehingga kita bersukacita di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau menganugerahkan kepada kami sebuah kesempatan. Untuk hari demi hari kami boleh ada menjalani setiap tugas kerja, rutinitas, aktivitas, bahkan pelayanan kami. Kami sadar tantangan datang menerpa kehidupan kami, tetapi biar kiranya kami terus dibuat mampu untuk mengalahkan setiap tantangan yang muncul. Bahkan di tengah tantangan yang kami hadapi, kami selalu mampu berkata bahwa Engkau Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, perjalanan hidup hari ini dan hari-hari selanjutnya kami terus letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi sumber penopang bagi kami, sehingga ketika tantangan kami alami, ketika kami diberi kekuatan melewatinya, maka kami pun dapat bercerita tentang Engkau Tuhan yang telah menolong, menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kami sekalian. Persekutuan Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru ini dari kolom 1 sampai dengan kolom 25, dari anak-anak, orang tua lanjut usia, bahkan seluruh mereka yang menjangkau pelayanan yang dilakukan di hari ini lewat pelayanan multimedia Bukit Moria Tikala Baru ini, maka di sana tangan Tuhan memberkati mereka sekalian. Dikuatkan, diteguhkan, dimampukan, dihibur, bahkan mereka pun boleh mengalami kesembuhan dari segala bentuk sakit penyakit yang mereka miliki.
Terima kasih Tuhan, ini doa yang disampaikan. Kami siap untuk melanjutkan kehidupan hari ini dalam setiap tugas kerja karya yang diperkenankan. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami sekalian. Amin. Semoga hari ini kita dapat melewati tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi dalam satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.